warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Ya, dalam pengolahan bahan pangan buah segar, nanti kalian akan belajar tentang pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, kandungan dan manfaat buah-buahan, teknik pengolahan, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman, kemudian perencanaan atau identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan, kemudian pelaksanaan yang meliputi persiapan alat dan bahan dan proses pembuatan, kemudian pengemasan dan penyajian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan juga tak lupa keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengolahan bahan pangan buah segar. Tujuan pembelajaran. Tujuan yang kalian capai dalam bab ini yaitu antara lain yang pertama, kalian harus bisa menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi karakteristik kandungan dan manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Tujuan yang ketiga yaitu kalian harus dapat merancang pengolahan bahan pangan buah segar berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu kalian harus dapat membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, itu 4 tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran bab ini. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian buah segar. Nah, buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita, karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk, dan warnanya menarik. Buah merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat patut kita jaga dan lestarikan agar buah dapat dinikmati oleh umat manusia sepanjang masa. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Contoh dari buah segar yang bisa kita temui dalam lingkungan kita contohnya adalah buah mangga, buah apel, buah anggur, ataupun buah jeruk. Kemudian, karakteristik buah-buahan. Nah, berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya, buah-buahan digolongkan menjadi 2, yaitu buah musiman dan buah sepanjang tahun. Apa itu buah musiman? Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Nah, ini tidak dapat kalian temui setiap saat. Contohnya, buah duren, buah mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Kemudian, buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Contohnya, nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Dibedakan jadi dua, ada buah tropis dan juga buah subtropis. Untuk buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contoh buah yang bisa tumbuh dalam iklim tropis yaitu pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian untuk buah subtropis, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang punya suhu udara maksimum 22 derajat Celcius, atau bisa dikatakan buah dari tanaman yang tumbuh di iklim yang dingin. Contohnya ada apel, jeruk, stroberi, anggur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu buah klimaterik. Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya, pisang, mangga, pepaya, jambu, biji apel, dan lain-lain. Nah, dalam buah klimaterik ini, ketika kalian panen, buahnya belum matang atau masih mentah, nanti buahnya dapat matang sendiri. Begitu ya. Yang kedua, buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya buah semangka, buah anggur, jambu air, dan nanas. Kandungan dan manfaat buah-buahan. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga memiliki kekayaan sumber daya buah-buahan yang beraneka macam dan bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan pada negara Indonesia, sehingga negara kita dikaruniai begitu banyak jenis buah-buahan. Telah diteliti oleh para ahli bahwa setiap buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, karena setiap buah memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat. Nah, apa saja kandungan dalam buah-buahan? Secara umum, buah-buahan memiliki kandungan air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Kemudian, apa saja manfaat buah-buahan? Secara umum, buah-buahan berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh, melancarkan pencernaan, serta membantu pembentukan energi maupun proses berpikir. Nah, kandungan dan manfaat apa saja dalam buah-buahan? Misalnya, dalam buah jambu biji. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak daripada jeruk. Vitamin C ini berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Jambu biji juga mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Jambu biji juga mengandung serat yang tinggi, mampu melancarkan proses pencernaan. Memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh, yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, di mana berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Nah, buah avokat ini cocok untuk kalian yang sedang dalam
proses diet. Buah alpukat juga mengandung vitamin A dan E yang sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, dapat menghilangkan kerutan, dan dapat membuat kulit tampak lebih muda. Buah selanjutnya yaitu pepaya. Pepaya ini sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Mengapa? Karena pepaya memiliki kadar potasium, kemudian mengandung vitamin C yang tinggi, mengandung vitamin A yang baik untuk mencegah penyakit flu maupun pilek. Pepaya juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Buah selanjutnya yaitu belimbing. Belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, mengandung vitamin A, E, dan B kompleks. Nah, kandungan belimbing sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Belimbing juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Kemudian teknik pengolahan pangan. Nah, teknik pengolahan pangan secara umum ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Nah, teknik ini mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam moist heat. Yang pertama ada teknik merebus. Teknik merebus ini mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, ataupun susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Yang kedua ya teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik ini cara memasaknya yaitu makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Suhunya sekitar 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah, sayur, telur, dan ikan. Cairan yang digunakan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Teknik yang ketiga yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik ini merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efeknya sama seperti menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Teknik yang keempat yaitu teknik menyetup atau menggulai. Teknik ini mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Kenapa diolah dengan api sedang dan waktu yang lama? Yaitu agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahannya dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Cairan yang bisa dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Kemudian teknik yang kelima ada teknik mengukus. Teknik ini adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih
Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru bahannya dimasukkan pada steamer atau pengukus. Makanan yang biasa diolah dengan teknik mengukus yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, ataupun ayam. Teknik yang keenam yaitu teknik mendidih atau simmering. Teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian, api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana nanti permukaannya akan muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Yang terakhir, dalam pengolahan pangan panas basah adalah teknik mengetim. Teknik ini memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya seperti membuat nasi tim atau merebus coklat atau mengetim coklat. Teknik yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Pengolahan ini yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang termasuk dalam teknik pengolahan pangan panas kering yaitu ada deep frying, shallow frying, sauteing, baking, dan grilling. Ini contoh-contoh dari teknik pengolahan pangan panas kering. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang sangat banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk mengolah berbagai bahan makanan seperti buah, sayuran, daging, dan unggas, serta ikan. Yang kedua ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Yang tadi minyaknya banyak dan sekarang minyaknya sedikit atau disebut dengan shallow frying. Teknik ini yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Coba ketika kalian memasak omelet. Yang ketiga ada teknik menumis. Teknik ini yaitu memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Contohnya yaitu ketika kalian menumis kangkung atau membuat cah kangkung. Teknik yang keempat ada teknik memanggang atau baking. Teknik ini pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Teknik memanggang ini ada beberapa metode yang digunakan, di antaranya memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Contohnya adalah ketika kalian membuat roti. Terus yang terakhir ada teknik membakar atau grilling. Teknik ini mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci datar yang diletakkan di atas perapian langsung.
Suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 292 derajat Celcius. Cukup panas ya anak-anak ya. Nah, grill juga kan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Contohnya adalah membuat jagung bakar. Nah, selain dua teknik di atas, ada teknik pengolahan pangan lainnya. Apa saja? Yang pertama, menghaluskan. Nah, menghaluskan ini membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat-alat tertentu, misalnya blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Contohnya adalah ketika kalian membuat jus. Cara yang kedua yaitu mencampur. Mencampur adalah menyatukan bahan makanan atau bahan pangan menjadi tercampur rata. Contohnya ketika kalian membuat salad. Nah, bahan-bahan untuk salad tinggal kalian campur menjadi satu dengan bahan-bahan yang ada. Yang ketiga ada menyaring atau memeras. Cara ini yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring. Tujuannya untuk diperoleh cairan yang jernih. Contohnya adalah ketika kalian memeras santan. Dan yang terakhir adalah tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya, buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Nah, cara ini dikatakan paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Tapi jangan lupa untuk mencuci makanan yang akan kalian makan langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Contohnya adalah ini ketika kalian memakan buah secara langsung. Demikian anak-anak, sudah paham? Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.